Selama lebih dari 2000 tahun, dunia dibuat penasaran dengan sebuah nama yang terus-menerus muncul di berbagai macam buku sejarah, film dokumenter, bahkan sampai masuk ke teori konspirasi. Apa nama itu? Atlantis. Konon, Atlantis ini adalah sebuah kerajaan yang sangat maju. Penduduknya memiliki teknologi yang luar biasa, kekayaan yang melimpah, armada laut yang tak tertandingi, serta kemampuan membangun kota-kota megah yang bahkan dianggap melampaui zamannya. Namun hanya dalam satu hari satu malam, seluruh peradaban itu dikatakan lenyap di telan lautan. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan. Di mana kota Atlantis itu? Selama ratusan tahun, para peneliti mengusulkan berbagai lokasi. Mulai dari Samudra Atlantik, Laut Mediterania, Kepulauan Azores, hingga Antartika. Namun pada akhir abad ke-20 muncul sebuah teori yang sangat mengejutkan. Beberapa peneliti independen mengklaim bahwa Atlantik ini bukan berasal dari benua Eropa ataupun Afrika, melainkan Asia Tenggara. Tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Sundaland. Menurut teori ini, Indonesia dan wilayah sekitarnya merupakan sisa-sisa dari benua besar yang tenggelam akibat naiknya permukaan laut setelah berakhirnya zaman es. Mereka berpendapat bahwa sebuah kisah Atlantis yang ditulis Plato ini merupakan sebuah ingatan tentang tenggelamnya sebuah benua besar yang kita sebut Sundaland. Dalam dunia geologi, Sundaland ini bukanlah merupakan sebuah teori konspirasi. Istilah ini memang digunakan oleh para ilmuwan untuk menggambarkan sebuah dataran luas yang dulunya mampu menggabungkan antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara ketika permukaan laut masih jauh lebih rendah pada masa zaman es. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, permukaan laut diperkirakan jauh lebih rendah 100 meter dari kondisinya sekarang. Akibatnya, wilayah yang dulu kita kenal sebagai Laut Jawa, Selat Karimata, dan sebagian dari Laut Cina Selatan masih berupa daratan yang dapat dihuni. Ketika zaman es berakhir, es di kutub mulai mencair. Permukaan laut naik secara bertahap selama ribuan tahun sehingga menenggelamkan sebagian besar dari daratan tersebut. Yang tersisa hanyalah pulau-pulau besar yang sampai saat ini kita kenal. Fakta geologi inilah yang menjadi dasar bagi berbagai spekulasi yang menyatakan bahwa adanya peradaban kuno yang pernah hidup di wilayah tersebut. Jadi dari mana asal cerita Atlantis ini? Satu-satunya sumber utama yang menceritakan tentang Atlantis ini berasal dari salah seorang filsuf bernama Plato melalui dua dialognya yang berjudul Timaeus dan Critias. Menurut Plato, sekitar 9.000 tahun yang lalu sebelum zamannya, ada sebuah kerajaan besar yang memiliki kota yang berbentuk lingkaran konsentris, armada laut terbesar di dunia, kekayaan emas dan logam yang langka, sistem pemerintahan yang maju, serta tanah yang sangat subur. Namun karena kesombongan penduduknya, para dewa menghukum Atlantis. Dalam satu hari satu malam, banjir bandang dan gempa bumi yang dahsyat menenggelamkan pulau tersebut ke dalam laut. Selama berabad-abad, para sejarawan memperdebatkan masalah ini. Apakah ini hanya sebuah kisah alegori moral atau catatan sejarah yang benar-benar nyata? Munculnya teori Sundaland adalah Atlantis. Pada tahun 1998, ada seorang ahli yang berasal dari Brazil bernama Aricio Nunes dos Santos yang menerbitkan sebuah buku Atlantis yang berjudul The Lost Continent Finally Found. Dalam buku tersebut, ia mengemukakan bahwa Atlantis bukan berasal dari Samudra Atlantik, melainkan Atlantis berada di wilayah Indonesia. Ia mengklaim bahwa deskripsi yang dijelaskan oleh Plato ini lebih condong atau lebih cocok ke kondisi geografis yang ada di Sundaland dibandingkan dengan kondisi wilayah lain yang sebelumnya diajukan. Jadi mengapa Indonesia dianggap cocok? Para pendukung teori ini mengemukakan bahwa beberapa argumen yang mengatakan kalau Indonesia ini cocok. Yang pertama, Sundaland memang pernah tenggelam. Ini merupakan fakta ilmiah karena adanya kenaikan permukaan laut sekitar 120 meter setelah zaman es. Jutaan kilometer persegi daratan berubah menjadi laut. Para pendukung teori Atlantis ini beranggapan bahwa ini sangat mungkin terjadi dan mungkin ini adalah asal mula legenda tentang negeri yang hilang. Yang kedua, Indonesia berada di Ring of Fire. Karena Indonesia ini merupakan
salah satu daerah dengan aktivitas vulkanik dan gempa bumi tertinggi di dunia. Dan ini masuk dengan deskripsi yang dijelaskan oleh Plato kalau Atlantis ini tenggelam karena terjadinya gempa bumi dan banjir. Yang ketiga, banyak mitos tentang banjir yang besar. Hampir di seluruh suku Nusantara memiliki legenda tentang banjir yang dahsyat. Contohnya, cerita banjir dalam tradisi Dayak, legenda masyarakat Jawa, kisah-kisah di Sumatera, hingga cerita rakyat di Sulawesi. Cerita serupa juga ditemukan di Mesopotamia, Italia, Tiongkok, dan berbagai budaya lain. Jadi pendukung teori ini juga beranggapan bahwa ini tuh bener-bener ada kemiripan gitu. Karena adanya bencana atau peristiwa kenaikan air laut ketika di zaman es berakhir. Namun para ahli juga mengatakan bahwa banjir ini adalah merupakan fenomena yang umum, bisa saja dialami oleh banyak masyarakat gitu. Jadi kalaupun ada kemiripan, ini tidak bisa dikatakan kalau ini merupakan asal-usul yang sama. Dan yang keempat, Gunung Padang. Sebagian besar pendukung teori Atlantis ini, mereka mengaitkan Gunung Padang dengan peradaban yang ada di Sundaland. Mereka berpendapat bahwa Gunung Padang ini merupakan sebuah situs piramid yang sangat tua, bahkan mungkin berusia puluhan ribu tahun. Jika benar, maka usia tersebut jauh melampaui piramida Giza. Namun hingga saat ini, usia dan struktur dari Gunung Padang masih merupakan sebagai bahan untuk penelitian dan masih juga banyak untuk diperdebatkan. Dan belum ada konsensus yang menyatakan kalau Gunung Padang ini merupakan sebuah piramida buatan yang dibuat ribuan tahun yang lalu. Seiring waktu, teori ini berubah atau berkembang menjadi sebuah narasi yang luas. Beberapa pendukung mengklaim bahwa Mesir kuno berasal dari migran Sundaland. Bunga Sumeria berasal dari Indonesia. Bahasa dunia berakar dari Nusantara. Peradaban Maya dan Inca memiliki hubungan dengan Sundaland. Bahkan kisah banjir yang diceritakan dalam kisah Nabi Nuh ini merupakan kisah dari Sundaland. Tapi perlu dicatat, kalau teori-teori atau klaim-klaim yang kita jelaskan sebelumnya ini belum didukung oleh bukti arkeologi dan linguistik yang diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Lalu apa kata ilmuwan? Para ilmuwan mengakui bahwa Sundaland ini pernah menjadi daratan yang luas, yang akhirnya tenggelam karena adanya kenaikan dari permukaan laut ketika zaman es. Hal ini juga didukung oleh penelitian geologi dan paleoklimatologi. Namun, hingga kini belum ditemukan bukti arkeologi yang menunjukkan adanya sebuah kerajaan super maju seperti Atlantis di wilayah tersebut. Tidak ditemukan kota besar, sistem pelabuhan, prasasti, atau artefak yang secara meyakinkan menggambarkan peradaban dengan karakteristik seperti yang diceritakan oleh Plato. Selain itu juga banyak sejarawan yang mengatakan kalau cerita dari Plato ini hanya sebuah alegori moral saja yang digunakan Plato untuk mengajarkan sebuah moral, politik, kesombongan suatu negara, bukan sebagai catatan sejarah yang dimaksudkan sebagai laporan faktual. Jadi kesimpulannya adalah teori tentang Sundaland ini merupakan Atlantis yang hilang sangat menarik. Karena kenapa? Banyak sekali klaim-klaim yang kita jelaskan tadi menjelaskan bahwa peninggalan-peninggalan yang ada di Sundaland ini atau di Indonesia ini merujuk kepada cerita-cerita yang dijelaskan oleh Plato. Tapi sebagai info juga ya, kalau yang diceritain Plato ini bisa mungkin terjadi ini adalah Indonesia, atau mungkin itu hanya sebuah alegori moral saja sebagai bahan pembelajaran si Plato untuk murid-muridnya. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah Sundaland ini benar-benar Atlantis yang hilang? Jika benar Atlantis yang hilang, kalau begitu kita cari uang yang banyak, kita coba selami lautan-lautan yang ada di Indonesia. Apakah ada peninggalan-peninggalan dari Atlantis? Kalau gitu terima kasih ya teman-teman udah nonton video aku kali ini yang menjelaskan tentang Sundaland. Mungkin agak belibet atau bagaimana ya, tapi saya sungguh-sungguh ingin menjelaskan atau ingin menceritakan sebuah konspirasi kalau Sundaland katanya adalah Atlantis. Terserah mau kalian percaya atau enggak, itu kembali lagi ke kalian, karena ini adalah merupakan sebuah konspirasi atau ya teori-teori sederhana yang tidak memiliki fakta-fakta di dalamnya, cuman hanya sebatas cocokologi lah kayak gitu ya. Kalau begitu terima kasih, saya pamit undur diri. Salam dunia imajinasi. Dadah.